Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Kamu kan minum jahe biar badan sehat ya. Tapi gimana kalau kebiasaan sehat itu diam-diam malah jadi beban buat tubuhmu? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas soal itu. Karena ternyata, ya biang keroknya itu bukan jahenya loh, tapi teman-teman minumnya loh. Yuk kita kenalan sama para pengacau ini. Prinsipnya tuh simple ya. Sesuatu yang baik kalau kebanyakan bisa jadi bumerang. Niatnya sih minim jahe biar sehat. Malah bikin ginjal sama jantung kita kerja rodi diem-diem. Oke, aku tegesin lagi ya. Ini bukan salah jahenya. Jahe itu super kok. Yang jadi masalah utamanya itu ya campurannya. Kombinasi yang kelihatannya sepele ini loh yang bisa bikin mesin tubuh kita yang udah canggih itu jadi overheat tanpa kita sadar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kombinasi yang paling sering banget kita anggap sehat. Jahe plus pemanis. Coba deh lihat bedanya. Yang kita pikirin kan, wah enak, anget, sehat. Tapi realitanya di dalam tubuh, wah beda cerita. Itu kayak ada tsunami gula dadakan yang bikin ginjal sama jantung kita langsung kerja lembur. Sekali lagi ya, ini bukan salah madunya, tapi soal seberapa banyak. Solusinya gampang banget kok. Daripada pakai 2 atau 3 sendok madu, coba deh cukup setengah sendok teh aja buat nambahin rasa. Atau yang lebih seger lagi pakai irisan lemon. Dijamin rasanya tetap enak tapi beban buat tubuh kita jauh lebih ringan. Nah sekarang aku mau nanya ke kamu, pernah nggak sih ngerasa abis minum jahe manis gitu malah jadi lemes atau haus banget? Coba deh jujur. Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar yuk. Oke, kita lanjut ke kombinasi kedua. Ini nih juaranya pas lagi musim hujan. Jahe susu. Dan lagi-lagi nih, yang di lidah rasanya nyaman, buat tubuh kita ternyata beda. Rasa hangat dari jahe susu itu sebenarnya paket lembur buat sistem pencernaan kita. Bayangin aja, tubuh harus ngurusin gula, lemak, sama panas dari jahe. Semuanya dalam satu waktu. Berat. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Banyak yang mikir, kan cuma minuman anget, aman lah diminum tiap hari. Ternyata nggak gitu juga loh. Terus solusinya gimana? Tenang, nggak harus berhenti total kok. Coba deh, ganti susunya pakai yang rendah lemak. Dan yang paling penting nih, anggap jahe susu ini sebagai hadiah sesekali ya, bukan minuman rutin harian. Dijamin badan kamu bakal lebih berterima kasih. Oke, siap. Kita masuk ke kombinasi terakhir. Dan jujur, ini yang paling mengejutkan sekaligus paling bahaya. Tapi sebelum aku kasih tahu, aku mau tantang kamu buat nebak dulu. Kira-kira, jahe dicampur apa yang efeknya bisa jadi kayak racun buat tubuh? Coba, langsung tulis tebakanmu di komentar sekarang juga. Udah nebak? Oke, ini dia jawabannya. Kombinasi ketiga yang paling beresiko adalah jahe dicampur dengan alkohol. Ini nih mitos yang bahaya banget. Banyak orang mikir jahe itu bisa menetralkan alkohol, padahal faktanya justru sebaliknya. Coba bayangin ya, hati dan ginjal kita itu lagi kerja super keras buat ngeluarin racun dari alkohol. Terus kita tambahin jahe yang bikin jantung deg-degan lebih kencang. Ini sama aja kayak nyuruh 3 organ vital kita buat lari maraton dadakan tanpa pemanasan. Bahaya kan? Jadi intinya apa dong? Apa kita harus stop minum jahe? Nggak juga. Kita cuma perlu jadi lebih pinter aja pas nikmatinnya. Nih, aku rangkum jadi 3 langkah cerdas yang gampang banget. 1, jadi minimalis. Gula sama susu itu cukup sedikit aja buat syarat. 2, dengerin badanmu. Kalau abis minum jahe malah jadi lemes atau kembung, itu tandanya. 3, ingat, minuman utama kita itu air putih. Jahe itu suplemen, bukan pengganti air. Oke, bonus tip nih. Sekaligus tantangan kecil dari aku. Bisa kamu coba? Ya, dalam 5 menit ke depan. Coba deh, bikin jahe seduh pakai air panas sama irisan lemon aja. Udah, rasain sendiri deh bedanya di badan. Gimana? Semoga bahasan ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka yang model begini, kita juga punya bahasan lain yang bongkar mitos-mitos makanan sehat lainnya. Mungkin kamu bakal suka juga. Karena pada akhirnya, sehat itu pilihan. Dan pilihan cerdas itu dimulai dari langkah kecil, kayak, ngeklik tombol subscribe di bawah ini dan aktifin loncengnya. Oh iya, kalau video ini banyak yang suka, banyak yang like dan share, minggu depan kita bongkar tuntas mitos seputar air kelapa. Siap-siap karena ini bakal mengubah cara pandang kamu.
Dan yang terakhir, tapi paling penting ya, ingat ya, konten ini tujuannya buat edukasi. Kalau untuk diagnosa pribadi, jangan ragu buat konsultasi ke dokter atau ahlinya, ya. Oke, tetap sehat semuanya, dan sampai ketemu di bahasan seru. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.